Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windar Mansah, NIM 2313061803, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Lampung. Saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan materi menggambar perspektif dua titik hilang ruang majemuk. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk doa kali ini, siapa yang akan memimpin? Ketua kelas. Oke, silakan. Marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, untuk meningkatkan disiplin kalian, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Nah gitu Bapak absen dulu satu. Araifian, Ahmad, Farezi, Yafi, Muhammad Fauzi, Muji, Alvaro, Yuda, Farhan, Muhammad Faldran, Denny, Joy, Marcel, Sairul, Dwi, Regia, dan Mutiara. Oke, hadir semua untuk hari ini. Baiklah, Bapak sebelum masuk ke materi, Bapak akan bertanya sedikit tentang gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu apa? Seperti apa tuh? Gambar kasar atau awal, gambar kasar. Gambar kasar, sketsa. Ada lagi? Ya? Ilustrasi atau merupakan gambar bayangan dari sudut pandang seseorang. Bisa. Ada lagi? Ilustrasi adalah hasil visualisasi. Visualisasi. Oke. Baiklah. Gambar ilustrasi itu banyak macamnya. Nah, untuk kali ini
kita akan membahas salah satu dari gambar ilustrasi, yaitu coba lihat di slide ini, gambar perspektif. Ya. Ada yang tahu perspektif itu apa? Sudut pandang. Terus Titik poin. titik poin. Oke ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang gambar perspektif. Perspektif adalah dalam seni rupa teknik yang digunakan untuk menciptakan ilusi kedalaman dan ruang dalam sebuah gambar atau lukisan. Nah, itu yang dimaksud dengan gambar. Teknik ini digunakan untuk memberikan kesan bahwa objek yang digambar memiliki jarak yang berbeda-beda di antara satu sama lain dan dengan latar belakang gambar. Nah, ada yang bisa membuat dengan bahasa sendiri tentang gambar perspektif. Seperti menggambar bangunan 3D ya? 3 dimensi. 3 dimensi bisa. Itu gambar perspektif. Jadi jadinya seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Nah, di sini ada contoh gambar ilustrasi perspektif dengan satu titik hilang. Nah, satu titik hilang digunakan menggambar benda bidang datarnya sejajar dengan garis horizon. Nah, Bapak ini bertanya lagi, garis horizon itu apa? Garis lurus. Panjangan dari horizon itu apa? Horizontal. Oke. Terus di sini ada gambar perspektif 2 titik hilang. Oke, ada yang bisa baca pengertiannya? Saya. Oke. Perspektif dengan 2 titik hilang digunakan untuk menggambar perspektif objek yang memiliki kelompok bidang datar yang tidak sejajar dengan garis horizon. Ya, dia tidak sejajar. Oke, terus nah, timbul lagi pertanyaan, manakah yang gambar perspektif? Gambar kanan Bisa Gambar 1, 2, 3 perspektif hilang. Oke, sekarang Bapak tanya, yang gambar nomor 1 itu gambar apa? Satu titik hilang. Satu titik hilang. Yang ini 2 titik hilang. hilang. Kalau yang di atas, Satu titik hilang. di mana kalian tahu gambar itu satu titik hilang? Lurus dia berbalik ke Ya, kanan. dia terfokus pada satu Jalan. titik hilang. Oke, sudah kebayang kalian gambar perspektif itu seperti apa, seperti ini. Nah, tinggal nanti bagaimana kalian mengaplikasikannya ke dalam gambar. Oke, baiklah. Lanjut. Nah, ini pengertian apa itu garis horizon dan garis finishing point. Oke, silakan kalian lihat dulu. Kalian pelajari sebentar, Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian melihat. Ya, silakan. Satu titik hilang itu kayaknya berpusat di tengah-tengah dari garis horizontal, Pak ya? Iya, tepat sekali. Seperti pada gambar, ya. Ini yang di atas itu berupa gambar perspektif. Dan kedua, 2 titik dua hilang. titik hilang. Nah, yang 2 titik hilang itu terdapat pada 2 sisi, kiri dan kanan. Kalau terletak misalkan dia di tengah,
bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan, tapi dia nggak sama satu-satu misalkan, nah, kayak di atas. Ini bisa nggak gambarnya titik hilangnya dipindah ke sebelah kanan? Bisa? Bisa. Yang contohnya tadi yang ini, sudah kalian lihat. Nah ini titik hilangnya di mana? Ke arah kanan. Ini lurus ke sini. Nah ini gambar yang setengah jadi karena garis bantu perspektifnya sudah dihapus. Nah dia tinggal apa nih? Memberi gelap kasir. Nah yang seperti ini. Ini hilang, dia sudah ada aksirnya sedikit. Oke, silakan kalian baca kembali. Pak, kalau untuk 2 titik A itu volume tengahnya simetris atau bisa agak lembut gitu? Bisa. Kalau di sini, ini namanya sudut pandang mata kucing. Nah, kenapa dibilang mata kucing? Karena kucing itu di bawah. Jadi kalau dia melihat objek dia kan ke atas. Kalau dia di tengah, nanti ada gambar yang di tengah. Nah, yang nomor 2 tadi, yang seperti ini. Nah ini gambar 2 titik hilang, tapi dengan model apa? Mata manusia. Karena manusia sejajar dengan objek gambar. Nah ini manusia. Yang ini coba lihat mata burung karena dia melihatnya dari atas. Ya, sudah di sini kita lanjut. Oke, tujuan pembelajarannya setelah kita mempelajari gambar perspektif ini, diharapkan kalian itu bisa memahami konsep dasar perspektif dalam seni gambar yang benar. Terus memahami pengertian menggambar perspektif dengan satu titik hilang dengan baik. Terus menggambar perspektif bangun dengan satu titik hilang dan 2 titik hilang dengan dalam gambar perspektif terdapat beberapa elemen yang harus diperhatikan. Di situ ada namanya garis horizon, terus pandang dan apa itu garis horizon? Ada yang tahu? Garis garis horizon adalah garis horizontal. Terus titik pandang yang menjadi pusat di titik lenyap. Oke, kita lihat pengertiannya. Nah, ini garis horizon adalah garis imajiner yang menggambarkan batas antara langit dan bumi. Ini contoh garisnya. Oke, terus nah ini titik pandang adalah coba yang ingin baca silakan. Ya, coba. Titik pandang adalah titik di mana pengamat berada dan biasanya diletakkan di atas garis horizon. Nah, di atas garis horizon. Nah, ini dia di bawah. Berarti dia apa tadi namanya? Titik mata? Mata kecil dari pandangan lihatnya dari bawah. Nah, terus yang ini titik lenyap. Ada yang bisa? Oke, silakan. Titik lenyap adalah titik dari mana garis-garis yang sejajar dengan permukaan gambar tampak bertemu. Nah, oke. Ini yang dinamakan titik lenyap. Nah, ini. Kita lanjut. Bapak akan menampilkan video tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemula untuk menggambar perspektif. Oke, tolong dilihat dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama saya Setiawan Rustan Jadi. Apakah semuanya salam dan bahagia. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gambar perspektif. Ya, apapun yang akan saya bahas adalah tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam menggambar
dari titik atau titik hilang yang ada di sini, bagian kiri harus mengarah ke titik lenyapnya untuk diperlihatkan kita mengarah ke titik lenyapnya ini, mengarah ke titik lenyapnya. Terus yang kedua, garis tegak lurus. Nah, di sini banyak terjadi ya, ini terjadi kesalahan yang kita membuat ya garis tegak lurus. Nah, garisnya miring. Nah, seharusnya ada gambaran jendela ya, jendela yang ada di sini harus tegak lurus. Nah, ini miring ya, harusnya tegak lurus ya, seperti ini ya, tegak lurus. Nah, ini gambarnya tidak tegak lurus. Gambar ini kira-kira bisa dikatakan. Kalau yang ini gambar apa nih? Tiga titik. Sebelumnya ini sudah mengarah pada kesempatan kali ini ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian yang terutama yang suka mendengar Menurut kalian Lumayan jelas. lumayan jelas. Oke, dari sini timbul pertanyaan, mengapa gambar perspektif itu kebanyakan susah dipelajari buat pemula? Ya, simpelnya. Dan banyak pula anak-anak yang awalnya pertamanya bilang udah biasa, pas udah jadi gambarnya tahu-taunya salah. Sama seperti contoh yang tadi kan. Oke, ada dari videonya yang mau ditanyakan? Jelas? Kalau sudah jelas, kita akan bagi kelompok dan kalian akan Bapak beri LKPD. Kedua, silakan berdiri, nggak apa-apa, kelompoknya. Yang kelompok satu yang mana berdiri? Nah, apa yang diperintahkan di dalam LKPD? Oke, silakan kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Tentang gambar objeknya tuh mau seperti apa. Boleh pemandangan, boleh bangunan, boleh perabotan rumah tangga, boleh. Oke, silakan. Jadi tidak apa-apa kalau kalian benar, silakan untuk referensi kalian. Satu, dua. Oke,
Untuk lebih adilnya gimana kalau kita adakan undian saja? Ada boleh pilihan sweet, Opipa boleh, apa lagi? Sweet ya? Perwakilan. Oke, silakan minuman, baju di depan, skala 4-nya. Ya, moderatornya boleh. Sweet dulu ke depan, sweet dulu. Satu saja moderatornya. Bacakan hasilnya. Oke, kelompok yang lain silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul menggambar perspektif dengan 2 titik sudut pandang. Yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Perkenalkan, nama saya Yuda Anugrah. Saya Yakin dari Al-Farem. Saya Badi. kami di sini ingin mempresentasikan hasil karya kami. Di sini saya ingin membacakan hasil dari menggambar perspektif 2 titik sudut pandang. Angkasa pemandangan. Deskripsi singkat. Kelompok kami menentukan objek yang ingin kami gambar adalah sebuah lemari. Langkah 2, tentukan poin perspektif. Tentukan poin-poin perspektif utama untuk gambar Anda. Gunakan garis panduan untuk membantu menentukan perspektif yang benar. Poin-poinnya adalah 1. Titik horizon, 2. Titik pandang mata, 3. Gariskan pandang. Kemudian kami menggunakan perspektif dengan 1 titik hilang. Langkah 4, tentukan fokus perhatian. Fokus perhatian adalah sebuah objek berupa lemari. Langkah 5, mulailah menggambar perspektif sederhana dengan memperhatikan poin-poin perspektif, sudut pandang, dan fokus perhatian yang telah Anda tentukan. Jadi saya membuat kesimpulan di sini. Jadi setelah kami mempelajari gambar perspektif, kami lebih memahami pentingnya menggambar menggunakan perspektif. Di sini kami akan menunjukkan gambar perspektif kami. Presentasi mereka. Ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Oke, dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Revian dari kelompok 3. Dari yang kalian presentasikan adalah gambar perspektif bentuk lemari dengan 1 titik hilang. Apa perbedaan menggambar perspektif 1 hilang dan 2 titik hilang? Oke, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, masih di kelompok 3 bertanya. Pertanyaan dari saya, bagaimana cahaya dan bayangan dapat mempengaruhi kesan kedalaman dalam gambar yang kelompok Anda buat? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama, pertanyaan dari Ari. Pertanyaan dari Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sairul Hasan. Saya update ini adalah anggota-anggota saya. Silakan. Saya Mas Hendra Badi sebagai pembaca. Saya dari Saputra sebagai notulen. Saya dari Landry sebagai penunjuk karya. Saya Muradi sebagai penduduk hasil gambar. Oke, kami di sini akan mempresentasikan LKPD berjudul identifikasi objek atau pemandangan yang menggambar perspektif dengan 2 titik sudut pandang. Untuk menggambar gambar perspektif, kita memiliki beberapa langkah. Langkah pertama adalah menentukan objek. Kelompok kami menentukan objek yang ingin kami gambar adalah sebuah gambar bangunan sederhana. Dan langkah kedua itu adalah menentukan poin-poin perspektifnya. Poin-poin yang kami tentukan adalah pertama, titik horizon, kedua, titik pandang mata, ketiga, garis pandang. Untuk langkah keempat kami menggunakan titik 2 arah hilang. Ketiga, langkah ketiga yang kita butuhkan adalah titik
fokus perhatiannya. Pada sebuah objek berupa gambar bangunan yang akan kami gambar itu tersebut. Dan langkah kelima, mudahlah menggambar gambar perspektif sederhana dengan memperhatikan poin-poin perspektif, sudut pandang, dan fokus perhatian yang telah Anda tentukan. Untuk gambarnya, mohon ditunjukkan. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ditanya, silakan. Silakan. Uji. Baik, terima kasih. Silakan dari Joy. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, kami akan tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi teman kalian tadi, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan tentang gambar perspektif? Yang tahu? Silakan. Kita lebih bisa memahami tentang apa yang bisa kita lihat dari gambar-gambar tersebut dengan menggunakan perspektif. Dari gambar mana? Ya, ada lagi yang lain? Saat kita menggambar sesuatu, kita harus memperhatikan poin-poin dan elemen penting terhadap pada gambar tersebut dari sudut pandang atau dari apa Saya ingin tahu nih, sampai sebatas mana materi yang Bapak sampaikan ke kalian itu dapat kalian cerna dengan baik. Nah, di sini Bapak punya 3 pertanyaan atau soal. Silakan kalian jawab. Nomor 1, dapatkah kalian menjelaskan pengertian menggambar perspektif 2 titik hilang? Silakan pukul ke depan sini. Oke, silakan pukul. Oke, yang lain silakan. Oke, sudah semua. Oke, sudah semua. Ada lagi? Oke. Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Bapak akan memberi kesimpulan tentang perspektif. Oke, kesimpulan dari gambar perspektif kali ini, gambar perspektif membantu dalam memahami konsep ruang dan dimensi. Dengan memahami cara sebuah objek terlihat dalam ruangan 3 dimensi, kita dapat menciptakan gambar yang lebih akurat. Nanti kita menggambar perspektif memperkuat keterampilan Observasi. Paham kalian observasi itu apa? Terus melalui observasi detail objek dan lingkungan sekitar, seseorang dapat menghasilkan gambar yang lebih Akurat dan realistis. Baiklah, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu pada dulu sabar dulu. Untuk pertama nih, untuk kelompok yang majunya paling bagus, jatuh pada kelompok 2. Dan penampilan terbaik untuk individunya jatuh pada siapa ini? Silakan duduk lagi. Oke, untuk pelajaran minggu depan, Bapak kasih masukan sedikit untuk
tugasnya di rumah, silakan kalian menggambar 2 titik hilang dengan teknik gambar yang sempurna berupa sketsa. Nah, nanti minggu depan kita akan sudah jadi gambarnya, nanti kita buat hasilnya di gambar bentuk bangunan itu akan terlihat seperti nyata. Di rumah buat Ya. sketsa lu Pak. Ya, langsung itu sketsa. Naturalisasi. Atau ingin mengungkapkan perasaannya setelah menggambar perspektif ini, apa yang kalian dapat? Pak, kalau dalam perspektif bisa nggak Pak untuk menggambar film atau anime gitu gambar itu? Bisa, tapi dilihat dulu pakai objeknya di mana, kita tentuin dulu. Apakah dia bisa dengan 1 titik hilang, atau 3 titik hilang, atau 2 titik hilang? Ada lagi? Nah. Oke. Dari awal kami tidak bisa menggambar dengan lurus dan berat-berat. Jika menggunakan perspektif, kami bisa meluruskan gambar dan merapikan gambar. Ya, kita buka banyak. Terus Titik hilang itu ada berapa Pak? Selain 1, 2, 3. titik hilang ada 3, 1, 2, dan 3. Yang tadi yang ada video ya, yang Monas ke atas itu tuh 1, 2, 3. Ada titik hilang. Apanya? Tindakan film bukan manusia. Karena berpedoman pada itu tadi, sudut pandang. 1, sudut pandang apa tadi? Mata kucing. Mata kucing itu dilihat dari bawah garis horizontal. Kalau mata manusia, jadi dia bisa kelihatan yang di atas dan di bawah. Terus yang mata burung, berarti gambarnya di bawah horizon. Kalau mata kucing, oke, sampai di situ paham? Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, kita berdoa dulu agar materi yang kalian dapat hari ini bisa jadi berkah dan bermanfaat untuk kedepannya. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang berminat menjadi arsitek, jadi dasar untuk menggambar arsitek itu sudah kalian dapati. Oke, silakan pimpin. Tadi dipimpin oleh Uci, dan sekarang dipimpin oleh Salman. Oke, silakan Salman. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, akan baiknya untuk berdoa, beragama dan percaya masing-masing. Berdoa. Baiklah, sekian pertemuan hari ini. Bapak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.